kita marinasi atinya dia dalam keadaan mentah. Jadi ini benar-benar rasanya meresap sampai dalam. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin soto tangkar ya, yang lengkap juga sama satenya. Nah, ini bumbunya satu, jadi pastinya praktis juga. Dan soto tangkar ini tuh berempah ya, dan juga bersantan. Mungkin seperti soto Betawi, tapi bedanya ini warnanya orange ya, karena kita pakai kunyit dan juga cabai. Rasanya lebih lekoh lagi, apalagi hari ini kita akan pakai Royco bumbu kaldu rasa sapi yang akan bikin masakan kita lebih gurih dan juga lezat. Oke, untuk bahan-bahannya, nah yang pertama ini untuk bumbu halusnya, kita akan perlu bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, kunyit, cabai merah keriting, jinten dan juga ketumbar. Lalu untuk aromatiknya, di sini kita akan perlu daun salam, daun jeruk, serai, pala, cengkeh, santan, dan pastinya Royco bumbu kaldu rasa sapi. Nah, oke, untuk isiannya, untuk pemilihan daging ini sebenarnya bebas, kalian mau pakai daging apa aja gitu ya. Di sini aku pakai daging potongan sengkel dan juga sedikit potongan iga ya. Jadi emang originalnya itu soto tangkar tuh biasa pakai iga ya, iga yang besar-besar. Cuman di sini supaya lebih praktis, tulang iganya ini tuh tujuannya untuk memberikan rasa di kaldunya aja ya. Lalu kita akan pakai juga kacang merah nih. Biasa kan soto tuh ada yang pakai kentang gitu kan. Nah, ini pakai kacang merah juga cocok banget. Apalagi kacang merah ini juga menjadi salah satu dari 50 pangan masa depan dan pastinya mempunyai manfaat yang baik ya bagi kesehatan. Nah, jadi kacang merah ini tuh proteinnya mendekati daging ayam ataupun sapi ya, kurang lebih sekitar 90%. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, kita akan bikin sate juga ya. Bumbunya sama tapi ini untuk proteinnya terpisah. Kita akan gunakan daging sapi khas dalam dan juga ati ayam ya, ini yang udah dipotong-potong. Terus untuk pelengkap lainnya kita akan perlu tomat, daun bawang, cabai rawit, jeruk nipis, ini mau pakai acar juga boleh, bawang goreng, kecap manis, dan juga emping ya. Nah, sebenarnya untuk pelengkap kalian bisa sesuaikan juga. Oke, pertama ini kita akan proses dulu bumbu halusnya. Bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri, kunyit. Lalu ini cabenya kita akan belah dua aja. Terus kita masukin ketumbar dan jintennya juga, sama kita akan kasih minyak supaya lebih lancar ngeblendernya. Terus ini kita akan blender aja sampai semuanya halus. Nah, udah jadi kayak gini, warnanya juga udah oke. Ini sebagian kita akan pisahin kurang lebih sekitar 3-4 sendok makan, itu untuk marinasi dan juga bumbu olesan sate. Dan sisanya ini kita akan tumis aja dalam panci atau wajan. Nah, kalau minyaknya udah agak keluar kayak gini, baru kita akan masukin aromatiknya ya. Mulai dari kita akan geprek serainya, lalu kita masukin, ini ada daun salam, daun jeruk juga kita masukin, cengkeh, pala, dan kita akan tumis lagi sampai benar-benar semuanya wangi. Kalau udah, kita akan masukin daging sengkelnya dan juga iganya ya. Ini cukup diaduk aja sebentar. Terus kita masukin airnya. Bareng sama dagingnya, ini kacangnya juga kita masukin sekarang ya, supaya empuk karena kacang kan cukup lama juga dimasaknya. Terus kita akan beri bumbunya sekarang supaya meresap gitu kan ke dagingnya. Kita akan kasih garam, gula, merica, nggak ketinggalan. Sekarang kita masukin Royco kaldu sapinya yang dibuat dengan daging sapi ya, yang direbus lama dan juga dilengkapi dengan garam beriodium sehingga membuat masakan lebih lezat. Terus kita akan tutup pancinya, ini biarin mendidih ya sampai empuk. Kalau misalnya dagingnya keras banget gitu, bisa juga pakai bantuan presto ya, biasa ya, sampai dia empuk. Nah, kurang lebih kalau tadi sengkel potongannya kecil-kecil kayak tadi, ini 1 jaman aja dia bakalan udah empuk. Kalau airnya berkurang, jangan lupa tambahin air ya, karena kita masaknya di api besar. Oke, sekarang kita akan siapkan untuk satenya. Nah, ini untuk quality dagingnya misalnya yang udah cukup empuk ya, ini kita nggak usah tambah pengempuk daging ya. Cuman kalau misalnya sedikit keras, mungkin kita bisa akalinnya mungkin motongnya lebih tipis-tipis gitu ya. Aku juga pernah share cara motong daging di video sebelumnya.
Terus kalau udah, ini kita akan marinasi. Kita cukup beri aja Royco bumbu kaldu rasa sapinya. Terus kita akan aduk rata. Nah, yang untuk daging sapi kita akan tambahin bumbu halus tadi ya. Setengahnya aja, ini kurang lebih 1-2 sendok, dan kita akan aduk rata. Nah, ini yang sisanya kita akan bikin jadi bumbu olesan. Kita campur sama kecap manis, garam, dan juga merica. Kita aduk rata, kita akan pakai nanti ya. Sekarang kita akan tusukin dulu satenya. Nah, kalau udah tusukin, ini sekarang kita akan blend yang ati aja ya. Kalau yang kalau yang sapi ini udah siap dipanggang. Nah, ini kita akan siapin air mendidih, boleh juga pakai minyak panas ya, jadi kayak digoreng gitu. Terus kita akan siram-siram aja. Kurang lebih ini sampai 3/4 matang ya, jadi jangan terlalu mentah juga. Terus kalau udah, sekarang aku mau cemplungin juga ke kuah soto. Cuman tahap ini opsional. Nah, ini dia akan ngasih rasa juga ya. Jangan kelamaan karena nanti kuah sotonya jadi terlalu keruh juga. Cuman kalau kalian yang nggak suka ati atau apa, boleh di skip ya. Oke, kalau udah, sekarang kita akan cek. Nih, dagingnya ini kurang lebih dia udah empuk. Kita akan potong-potong. Kita akan potong-potong, untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera, ya mau kotak-kotak, mau lebih tipis-tipis. Terus kita akan masukkan kembali ke dalam kuahnya tadi ya. Terus udah gini, kita tambahin santannya sekarang. Sambil kita cobain juga, ada kacang merahnya juga ya. Kalau ada kurang-kurang boleh tambahin sekarang, dan juga kacang merahnya tuh dia udah empuk banget ya, dan kuahnya tuh jadinya lebih lebih lekoh gitu kan, karena kita juga tadi pakai si kacang merahnya. Oke, kalau udah kayak gini kita masak lagi sebentar supaya semuanya lebih meresap lagi, dagingnya lebih lembut lagi, sambil kita akan masak satenya. Ini kita siapin panggangan, boleh pakai batu kayak gini, boleh pakai wajan biasa aja. Pertama ini kita akan kasih minyak ya, jangan pakai margarin dulu karena margarin lebih cepat gosong. Terus kalau misal kalian benar-benar bakarnya di bara, jangan lupa tusuk satenya ini direndam dulu di air ya, supaya nanti nggak gosong jadi malah patah-patah. Kalau udah setengah matang, ini kita akan oles sama bumbu olesnya tadi. Sebaliknya, kita akan oles lagi. Lalu terakhir nih kita akan oles sama margarin ya, supaya wangi. Opsional. Nah, ini udah jadi. Terus sekarang yang terakhir kita akan siapkan sambelnya. Di sini simply aku akan menggunakan cabai rawit yang akan kita rebus sampai matang ya. Jadi nanti tinggal dihancurin aja.
Untuk sotonya ini dia pastinya kaldunya berasa ya, terus gurih juga karena kan rempahnya juga tadi banyak, apalagi tadi kita tambahin juga Royco kaldu rasa sapi ya, itu jadi shortcut juga nih. Biasa kita rebus nggak usah terlalu lama tapi kaldunya tuh udah berasa banget ya. Terus juga untuk komposisinya, di sini kacang merahnya ini menurutku emang dia cocok ya, karena dia kan lebih kayak lembut gitu ya. Ada gigitannya, kontras juga sama daging, dan pastinya lebih melengkapi lagi dari rasa dan juga tekstur dari sotonya ya. Oke, untuk satenya, nah ini satenya tuh tipenya yang emang wangi ya, berempah ya, kayak sate Marangi dan kawan-kawan gitu ya. Terus ini juga tadi kan kita marinasi atinya dia dalam keadaan mentah dan udah dipotong-potong, jadi ini bener-bener rasanya meresap sampai dalam ya. Kalian bisa coba, karena biasa kalau misalnya atinya direbus dulu baru ditusuk-tusuk itu kan luarnya berasa tapi dalamnya agak hambar. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk pembelian produk-produk Royco tentunya bisa di supermarket, minimarket terdekat, sampai e-commerce juga. Dan kalian juga jangan lupa untuk cek sosial medianya Royco ya, dan kunjungi juga nih, kan kita udah mau dekat Idul Adha, banyak banget resep-resep sapi yang bergizi di playlistnya di YouTube channelnya Royco, atau kalian bisa kunjungin juga websitenya ya. Aku juga udah taruh link di description box. Kalau kalian recook, jangan lupa tag ke Devina Hermawan @devis23, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.